Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda. Sarapan kita pagi hari ini dari Matius 4 ayat 23 sampai dengan yang ke-25. Matius 4 ayat 23 sampai 25, demikian firman Tuhan. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Bapak Ibu Saudara sekalian, telah disebutkan juga di ayat-ayat yang dulu, bahwa ayat-ayat yang lalu, pasal yang sebelumnya, bahwa Yesus menjadi terang bagi daerah Naftali, Zebulon, dan daerah bangsa-bangsa lain di dalam kegelapan. Katanya Yesus menjadi terang. Jadi jangkauan pelayanan Yesus bukan Yahudi saja. Ini Matius menjelaskan kepada pembacanya yang Yahudi supaya jelas Yesus yang dinubuatkan oleh nabi-nabi bukan untuk orang Yahudi saja, tetapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Nah, dalam ayat-ayat ini Matius juga menekankan lagi, tetapi dari sisi yang khusus, yaitu sisi apa yang dilakukan Yesus selama ada di bumi Palestina itu. Dikatakan di sini, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Jadi yang dilakukan keliling seluruh Galilea. Memang nantinya, katakanlah ini seperti awal-awalnya ya, nantinya puncak pelayanannya ada di Yerusalem, di Yudea, karena di sanalah puncak pelayanannya dia mati sebagai penyelamat dosa yang sudah dijelaskan Matius 1 juga di sana ya. Nah, di seluruh Galilea ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat. Nah, orang Yahudi punya rumah ibadat. Nah, dulunya waktu ditawan ke Babel, pada waktu kebaktian tidak bisa ke Yerusalem, ke Bait Allah ya. Bait Allah memang juga rusak juga, dan jauh sekali, kalau pergi kan lama sekali, 2 tahun. Jadi mereka mendirikan rumah-rumah ibadat. Mungkin dimulainya di tepi sungai, tidak ada rumah dulu, tapi lama-lama ada bangunan. Nah, kebiasaan itu dibawa ke Palestina pada waktu pulang. Lalu banyaklah rumah-rumah ibadat, tempat pengajaran. Tapi 3 kali setahun masih harus ke Bait Allah Yerusalem ya, itu aturannya. Jadi mengajar di rumah-rumah ibadat, di sanalah Tuhan Yesus mengajarkan kitab nabi-nabi, kitab Mazmur, dan kitab Taurat yang nanti dirujukkan bahwa itu mengenai dia. Dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, ini Injil adalah kabar baik tentang Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa manusia, bangkit pada hari ketiga. Nah, itu sebetulnya dulunya cerita ya, sudah ada sebelum kitab Injil Matius ditulis, karena Injil Matius ditulis kan 30 tahun, kira-kira 30 tahun sesudah Yesus wafat, sesudah Yesus naik ke surga. Lalu Matius ingin menuliskan, loh, Injil yang kamu percayai, yang sudah disebarkan kemana-mana itu, mulainya dari sini loh, katanya itu, bahwa itu mengenai Yesus yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi. Jadi Yesus datang dinubuatkan sebagai raja, makanya kabar baiknya kabar baik tentang kerajaan Allah, di mana Allah memerintah. Memang pemerintahnya secara fisik dalam arti memerintah di bumi
belum. Kan nubuatan nabi-nabi itu bahwa Yesus datang akan memerintah bumi seperti itu dan ibu kotanya di Yerusalem. Penduduknya sebagian orang Yahudi, bahkan yang orang Yahudi mungkin dikiranya orang Yahudi saja, tapi bangsa-bangsa lain juga. Itu belum. Tapi Matius ingin menjelaskan kuasanya sebagai raja sudah ada, yaitu melenyapkan segala penyakit, kelemahan, lalu ada paling banyak sekali itu mengenai orang yang buruk keadaannya, menderita berbagai penyakit, lalu sengsara, kerasukan, sakit ayam, dan lumpuh. Jelas sekali kuasanya sudah nyata. Bahkan nanti dalam pasal 8 dan 9 secara khusus, di sana mujizat Yesus dikelompok-kelompokkan sudah jelas sekali. Yesus menguasai segala penyakit. Itu dikatakan di sana. Menguasai roh-roh juga. Jadi Yesus raja segala raja karena kuasanya sudah jelas dapat dirasakan pada waktu itu. Dan sekarang juga bisa dirasakan bahwa kuasa Yesus sebagai raja segala raja, bahkan sekarang sebagai penyelamat, itu sudah bisa kita rasakan. Dia mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, dan bagi kita yang percaya, kita ini sudah diselamatkan dan mengakui Yesus sebagai Tuhan atau Raja kita, Raja gereja, Raja dalam hati kita. Tiap-tiap orang percaya tunduk kepada aturan warga kerajaan, yaitu kitab suci. Jadi Yesus itu Raja, sekarang duduk di sebelah kanan Allah, memerintah sebagai Raja. Nah, tetapi datangnya di bumi ini untuk memerintah belum. Nanti secara fisik, nanti Yesus akan datang betul-betul sebagai Raja, akan memerintah di bumi itu nanti. Namun demikian, menurut Roma 13, raja-raja yang ada di bumi ini, kalau sekarang raja, perdana menteri, presiden, atau kaisar kalau ada, apapun namanya, itu adalah hamba-hamba Allah. Kita diwajibkan taat kepada pemerintah yang ada sekarang ini. Tapi pemerintah yang ada itu adalah hamba Allah. Artinya pemerintah yang sekarang itu di bawah penuh kuasa Allah, kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi bagi saudara dan saya, lebih daripada kita sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai Tuhan kita, sebagai Raja kita. Dialah Raja dalam hati kita. Kita orang percaya mutlak tunduk penuh kepada Yesus sebagai Tuhan. Oleh karena itu kita perlu menaati firman-Nya. Dan firman-Nya salah satu diantaranya juga supaya taat tunduk kepada pemerintah. Tapi dalam kehidupan sehari-hari semestinya tindak tanduk kita menaati perintah-Nya, yaitu firman Allah. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah datang sebagai juru selamat, tetapi juga sebagai Raja yang kami wajib tunduk mutlak kepada firman. Jadikanlah kami hari ini sebagai warga kerajaan Allah yang mau mengikuti perintah-Mu, yaitu firman Tuhan. Oh Tuhan, Allah Roh Kudus, tolonglah kami punya hati yang mau taat kepada firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Mari kita sebagai warga kerajaan Allah taat kepada firman-Nya. Amin.